Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Hadzal yaum alhamdulillah naltaqi fi liqa'is sabi' fi darsi adabil muta'allim. Tahta al-mawdu' nubdatun min akhlaqihi wa nasa'ihi sallallahu alaihi wasallam. Awalan sa'aqra. Istami'na jayidan. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi akhlaqan. Kana 'afifan qani'an. Yarda bima 'indahu la yatlubu min ahadin syai'an wa la yamuddu 'ainaihi ila ma 'inda ghairihi wa yaqulu al-qana'atu malun la yanfadu wa kanzun la yafna wa fil haditsil akhar la tas'alin nasa syai'an. Thaniyan wa kana haliman la yaghdab wa la yasubbu ahadan wa yaqulu al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul khallu al-asal. Sabiran 'alal bala'i wal adha, ya'fu 'anil ladzi yusi'u ilayhi wa yad'uhu lahu bi khair wa yaqulu al-'afu la yazidul 'abda illa 'izzan fa'fu yu'izzakumullah, yatawada'u lis-saghiri wal kabir wa idza da'ahu ahadun yujibuhu biqaulihi labbaik wa fil hadithi at-tawadu'u la yazidul 'abda illa rif'atan fatawadu'u yarhamkumullah. Sampai sini ibu baca hatta huna aqra wa nastamir ila at-tarjamah. Al-an at-tarjamah. At-tarjamah fi liqa'is sabi'. Nubdatun min akhlaqihi wa nasa'ihi sallallahu alaihi wasallam. Nubdatun bimakna sebagian. Yamuddu bimakna menghapus. La yanfad tidak bisa habis. Kanzun harta terpendam. La yafna tidak bisa lenyap. Tas'ali meminta. Jadi di pertemuan ketujuh ini kita sedikit mengetahui akhlak Rasulullah dan nasihat-nasihatnya ya. Yang pertama ini awalan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi akhlaqan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ahsanan nas, manusia terbaik, akhlaqan, akhlaknya. Kana afifan qani'an, bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang senantiasa menjaga diri dan qanaah, menerima gitu ya, menerima apa adanya. Yarda bima indahu, rela terhadap apa yang dimilikinya. La yatlubu min ahadin syai'an, tidak meminta kepada orang-orang lain sesuatu apapun. Wala yamuddu ainaihi, dan tidak menghapus ainaihi ila ma inda ghairihi, dan beliau tidak menghapus matanya dari apa? Inda ghairihi, dari milik orang lain ya, jadi tidak menginginkan milik orang lain. Wa yaqulu al-qana'atu malun, bahwa qanaah, sifat menerima adalah sebuah harta, malun. La yanfad, tidak bisa habis. Wa kanzun, dan merupakan juga harta terpendam. La yafna, tidak akan bisa lenyap. Jadi qanaah itu sebuah harta yang
harta terpendam, harta yang tidak akan bisa lenyap gitu ya, dan tidak akan bisa habis, luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar qanaah ya. Kita punya satu tas, alhamdulillah. Walaupun kita melihat orang lain mungkin punya 2 tas bahkan lebih, punya tas lebih bagus dari kita, tapi itulah rezeki kita, menerima qanaah ya. Ataupun qanaah terhadap uang bulanan kita gitu kan. Nah, itu juga bagian dari qanaah. Kita mungkin di antara kalian ada yang sebulan dikasih uang bulanan di pondok misal 100, lihat ada yang 150, ada bahkan yang lebih dan seterusnya gitu ya. Ala kulli hal, qanaah malun la yanfad adalah harta yang tidak akan habis, wa kanzun, dan juga harta terpendam dan tidak akan bisa lenyap. Wa fil haditsil akhar, dan di dalam hadis yang lain, la tas'alin nas syai'an, jangan meminta kepada orang lain sesuatu gitu ya. Kayak misalkan minta makanan, teman kita lagi makan gitu, kita minta, mau sih bagi dong gitu ya. Itu Rasulullah tidak melakukan itu. Rasulullah menahan, la tas'alin nas syai'an gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang pertama ini, yaitu qanaah. Thanian, at-tarjamah fi raqm tsani. Terjemah di nomor 2, haliman, tenggang rasa, yasubbu bimakna memaki, yufsidu merusak, al-khallu cuka, al-asal madu, yusi'u buruk, izzan kemuliaan, yatawadha merendahkan diri, rif'ah kemuliaan. Terjemah at-tsani, sa'aqra maratan tsaniyah, wa kana haliman. Dan Rasulullah itu memiliki sikap haliman, sifat haliman, tenggang rasa, la yaghdab, tidak marah, wala yasubbu ahadan, dan tidak juga memaki, wa yaqulu al-ghadab yufsidul iman, bahwa perbuatan marah yufsidu merusak al-iman, merusak iman kita, kama yufsidul khallul asal, seperti rusaknya cuka oleh seperti cuka merusak madu gitu ya Kak ya. Sabiran alal bala, dan Rasulullah juga adalah orang yang sabar ala terhadap bala, cobaan, wal adza, dan gangguan. Jadi barangkali kita mengalami cobaan, apa cobaan itu banyak ya. Misalkan kita kecelakaan gitu ya, harus sabar. Tidak akan terjadi sesuatu apapun terhadap diri kita kecuali Allah mengizinkannya. Jadi ketika kita terkena misalkan jatuh gitu ya, kemudian terjadi sesuatu pada kita, itu berarti Allah mengizinkan hal itu terjadi untuk kita, berarti itu juga dari Allah gitu. Maka kita harus menerimanya dengan kesabaran, diterima. Berarti Allah sedang menguji kita dengan cobaan itu. Luluskah kita dengan ujian itu gitu ya. Wal adza, dan gangguan. Barangkali kita ada gangguan. Apa aja gangguan itu? Misalkan kalau di pondok dibilang macam-macam sama temen gitu ya. Kadang temen belum bisa menjaga lidahnya, kita dibilang inilah, dibilang itulah gitu ya. Kita harus sabar. Karena Rasulullah dibilang gila, dibilang pinter sihir, dibilang macam-macam, juga Rasulullah sabar ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sifat Rasulullah ini. Ini hanya sebagian ya. Kalau kita kupas habis sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah, Masya Allah, ngeri kita. Kenapa? Karena
kayaknya kita masih jauh banget gitu ya dengan yang dicontohkan Rasulullah. Tapi karena Rasulullah adalah tauladan kita, ya kita kupas sedikit demi sedikit dan kita berusaha sedikit demi sedikit juga untuk mengamalkannya. Ya. Sabiran 'alal bala'i wal adza di sini ya. Ya'fu 'anil ladzi yusi'u ilaih. Memaafkan terhadap orang-orang yang berbuat buruk terhadap kita. Wa yad'u lahu bi khair, dan mendoakannya dengan kebaikan. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mudah enggak? Tentu tidak. Tapi lagi-lagi karena Rasulullah adalah tauladan kita, barang siapa yang mentauladani Rasulullah, maka Rasulullah juga akan memberikan syafaatnya untuk kita, maka seyogianya kita juga ingin mengikutinya gitu ya. Dan senantiasa kita berdoa agar Allah bisa memudahkan kita untuk kita melakukan apa yang Rasulullah lakukan gitu ya. Kepada orang yang gangguin kita maafkan, kita doakan kebaikan, mudah-mudahan gitu ya. Wah, itu luar biasa sekali kalau kita bisa mengamalkannya ya. Rasulullah di masa hidupnya ketika Rasulullah dilempar kotoran, kemudian Rasulullah dicaci maki, dibilang gila, dibilang stres dan lain sebagainya. Tapi ketika Rasulullah mampu untuk membalas ketika Fathu Mekah, ternyata Rasulullah memaafkan gitu ya. Ketika Rasulullah mampu untuk membalas, justru Rasulullah memaafkan. Disitulah jiwa orang besar gitu ya. Karena yang dilakukannya adalah hal-hal besar. Maka ketika kita ingin jadi orang besar, berlakulah atau berjiwalah yang besar. Insya Allah dengan sendirinya kalian akan menjadi orang besar. Wa yad'u lahu bi khair. Ini pun terjadi, atau kita bisa tahu ceritanya dari Rasulullah, bahwa Rasulullah ketika ke Taif minta berdakwah di sana gitu ya. Orang-orang di sana didakwahi, kemudian balasannya malah disakiti ya, dilempari batu. Kebayang gak anak dilempari batu, yang akhirnya Rasulullah itu sampai berdarah katanya ya. Padahal Rasulullah sudah dihalangi oleh seorang sahabat, tapi masih berdarah. Dan terbayang darah orang yang atau luka orang yang menjaga Rasulullah itu pasti lebih-lebih lagi ya. Bahkan terompahnya atau mungkin sepatu atau sendalnya zaman sekarang itu sampai basah karena darah. Itu diceritakan demikian. Tapi Rasulullah wa yad'u lahu bi khair. Justru Rasulullah mendoakan dengan hal-hal yang baik. Ketika malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menimpakan gunung kepada orang-orang Taif, Rasulullah menahannya, nggak usah katanya. Justru didoakan. Itu Rasulullah ya nak ya. Jadi betapa agung akhlak Rasulullah gitu, yang kita sebagai umatnya justru harus berbangga gitu ya. Ternyata tauladan kita adalah benar-benar makhluk agung. Itu ya, wa yad'u lahu bi khair wa yaqulu, dan berkata, al-afwu la yazidul abda illa izzan. Ini kata Rasulullah, maaf itu tidak akan menambah kepada seorang hamba kecuali kemuliaan. Jadi barang siapa yang ingin kemuliaan, belajarlah untuk memaafkan. Tapi susah Bu, ya. Justru yang sulit itu adalah jalan surga. Gak ada jalan surga yang mudah. Ya, bahkan ada ungkapan kalau kita mau ke surga itu jalanannya penuh duri. Sulit. Tapi setelah itu insya Allah akan ada kenikmatan di baliknya ya. Fa'fu yu'izzakumullah. Dan memberilah maaf, sesungguhnya memberikan maaf itu adalah semoga Allah memuliakanmu. Jadi kata Rasulullah, intinya kita harus saling memberikan maaf ya. Selanjutnya, yatawadha'.
lis-saghir wal kabir. Kita juga merendahkan diri, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah merendahkan diri lis-saghir kepada orang yang lebih kecil dari Rasulullah, yang lebih muda dari Rasulullah, wal kabir kepada orang yang lebih tua dari Rasulullah juga. Wa idza da'ahu ahadun, dan jika Rasulullah dipanggil oleh seseorang, yujibuhu, Rasulullah menjawabnya, biqaulihi, dengan berkata labbaik. Ya, gitu kalau bahasa kita ya. Saya memenuhi panggilanmu. Wa fil hadithi, dalam sebuah hadis, at-tawadhu' la yazidul abda illa rif'ah. Merendahkan diri itu la yazid, tidak akan menambah al-abda, kepada seorang hamba, illa rif'ah, kecuali kemuliaan. Jadi ihsan dengan rif'ah diartikan sama, yaitu kemuliaan. Fatawada'u yarhamkumullah, maka saling merendahkan dirilah, semoga Allah menyayangi kalian. Ini yang kedua ya. Mudah-mudahan dengan belajar sedikit demi sedikit mengupas bagaimana akhlak Rasulullah, kita bisa mengikutinya, mengusahakan untuk mengikutinya gitu ya Kak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.